Perjuangan Pao Cheng menegakkan hukum di tengah intrik dan kekuasaan elit kerajaan. Di masa dinasti Song, ketika kekuasaan seringkali disalahgunakan dan hukum hanya menjadi alat bagi kalangan atas untuk mempertahankan kekuasaannya, muncullah seorang hakim agung yang kelak dikenal sebagai simbol keadilan sejati, Pao Cheng, atau dalam legenda rakyat dikenal sebagai Judge Pao. Sejak muda, Pao Cheng sudah dikenal memiliki integritas dan kecerdasan di atas rata-rata. Wajahnya yang ditandai dengan tanda lahir hitam di dahinya menjadi simbol tersendiri. Tak hanya berbeda secara fisik, tetapi juga mencerminkan jalan hidupnya yang tak seperti kebanyakan pejabat. Ia lurus, berani, dan tanpa kompromi terhadap kebenaran. Setelah lulus sebagai sarjana dari ujian kekaisaran, Pao Cheng segera ditugaskan sebagai pejabat pengadilan. Namun, bukannya mengejar kekayaan atau kedudukan, ia justru memilih jalan yang paling sulit, menegakkan hukum secara adil. Bahkan jika itu berarti menentang para bangsawan, pejabat tinggi, bahkan keluarga kerajaan sendiri. Hari demi hari, Judge Pao menghadapi berbagai macam perkara. Ia tidak duduk sebagai hakim biasa yang menunggu laporan atau menerima suap di ruang belakang. Ia terjun langsung ke tengah masyarakat, menggali kebenaran dari rakyat kecil, mendengarkan keluhan, memeriksa saksi, dan mengumpulkan bukti dengan teliti. Dalam setiap kasusnya, ia selalu ditemani oleh tim setianya. Chan Cao, sang pendekar berilmu tinggi yang dikenal sebagai pedang kerajaan, selalu sigap melindungi sang hakim dan membantu mengungkap kejahatan. Kong Sun Ce, penasehat bijak yang ahli forensik, yang dengan ketelitian dan logikanya sering menemukan kunci pemecahan perkara, serta 4 algojo dan pengawal kepercayaannya, Wang Cao, Ma Han, Zhang Long, dan Zhao Hu, yang menjaga keamanan dan melaksanakan perintah serta hukuman dengan penuh loyalitas dan ketegasan. Di balik balutan jubah hitam dan topi pengadilan yang khas, Pao Cheng duduk di kursi pengadilan bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai perwakilan nurani hukum. Ia mengadili rakyat jelata yang berselisih soal warisan, pedagang yang tertipu, hingga bangsawan yang berkonspirasi menutupi pembunuhan. Tak sedikit kasus yang mengancam nyawanya sendiri karena menyentuh kepentingan para pejabat tinggi yang tak segan membungkam siapapun yang mengusik mereka. Namun tidak ada rasa gentar dalam dada sang hakim. Ketika hukum bertentangan dengan kekuasaan, Pao Cheng selalu berdiri di sisi hukum. Dalam salah satu kasus yang paling mengguncang istana, Pao Cheng harus menyelidiki pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga kekaisaran. Semua bukti mengarah kepada seorang pangeran, namun tidak ada seorang pun yang berani mengungkap kebenaran, kecuali
Judge Paul. Dengan keberaniannya, ia membawa sang pangeran ke pengadilan, membacaan dakwaan di hadapan istana, dan mengeluarkan alat eksekusi tertinggi, guillotine emas, yang hanya digunakan untuk menghukum keluarga kerajaan. Dunia gempar, tapi keadilan telah ditegakkan. Dan kaisar meski dengan berat hati mengakui ketulusan dan integritas Pao Cheng. Kisah Justice Paul tak hanya berisi ketegangan dan intrik hukum, ada juga tragedi manusia, cinta yang terlarang, pengorbanan yang sunyi, dan air mata keadilan yang terlambat datang. Banyak dari terdakwa yang awalnya bersikukuh menyangkal, akhirnya menangis di hadapannya dan mengakui segalanya, terharu oleh ketegasan dan keadilan sang hakim. Di mata rakyat, Pao Cheng bukan hanya hakim, ia adalah harapan, sebuah cahaya di tengah kegelapan zaman. Serial Judge Paul pada tahun 1993 bukan sekadar tontonan. Ia adalah refleksi dari perjuangan manusia melawan ketidakadilan yang sudah membatu. Lewat ketok palu dan suara lantang sang hakim, dunia disadarkan bahwa hukum tak boleh menjadi alat penguasa, melainkan pelindung bagi yang lemah. Dan di dalam setiap detik perjuangan Judge Paul terselip doa dan harapan bahwa suatu hari nanti keadilan seperti itu benar-benar bisa hadir di dunia nyata. Film ini mengajarkan bahwa orang benar belum tentu disukai oleh orang lain. Judge Paul kerap dikucilkan oleh sesama pejabat, dijebak oleh musuh-musuhnya, dan dianggap sebagai pengganggu oleh para penguasa korup. Tapi ia tidak gentar, ia tidak mencari popularitas, hanya mencari kebenaran. Dari sini kita diajak merenung bahwa menjadi benar tidak selalu berarti disukai. Tetaplah memilih jalan yang benar, walau itu jalan yang sunyi. Akhirnya dari kisah hidup Judge Paul, kita diingatkan bahwa dunia ini akan selalu membutuhkan orang-orang yang berani berdiri di antara dua kutub, antara kuasa dan nurani, antara jabatan dan keadilan. Pao Cheng mungkin bukan tokoh masa lalu saja, tapi semangatnya tetap relevan hingga kini, menjadi lentera bagi siapa saja yang ingin berjalan di jalan kebenaran, meski jalannya penuh duri dan ancaman. Keadilan pada akhirnya bukan hanya soal hukum, ia adalah sikap hidup. Dan kisah Judge Paul adalah pengingat abadi bahwa ketika hukum ditopang oleh keberanian, ilmu, dan hati yang tulus, maka ia bisa menjadi pelindung sejati bagi umat manusia. Keadilan tidak boleh pilih kasih. Dalam pengadilan Judge Paul, hukum berlaku sama bagi rakyat jelata hingga bangsawan. Ia tidak pernah memberi keistimewaan kepada siapapun hanya karena gelar atau darah biru. Inilah pelajaran penting tentang keadilan sejati, bahwa hukum tidak boleh dibeli
dibengkokkan atau disesuaikan dengan kehendak pribadi. Dalam dunia yang seringkali membenarkan yang kuat dan menyalahkan yang lemah, keteguhan seperti ini menjadi kompas moral yang langka namun sangat dibutuhkan.